Halo, Sobat Sopter semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, seperti biasa, sebelum dilanjut ceritanya, bantu Mimin dulu untuk tekan tombol like-nya. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Yus. Bab 2797 sampai bab 2800. Selama periode waktu berikutnya, Ye Chong tinggal di sini dan dapat beristirahat selama beberapa hari yang jarang. Tapi sekarang, di luar tidak begitu damai, karena waktu kelahiran harta karun semakin dekat, tanah Kilu menjadi sangat tidak damai. Kilu News sekarang menyiarkan laporan perkelahian dan korban jiwa setiap hari, dan orang-orang hilang setiap hari. Selain itu, manusia bahkan dapat menemukan beberapa fenomena yang mengejutkan, seperti seseorang terbang di angkasa, seseorang mematahkan dahan di udara, dan lain sebagainya. Lagi pula, orang-orang di dunia seni bela diri ini hanya muncul di hadapan publik dalam waktu yang relatif singkat. Dalam beberapa waktu terakhir, orang-orang dari komunitas seni bela diri Tiongkok terus-menerus bentrok dengan kekuatan asing setiap hari, dan perselisihan terus berlanjut. Tentu saja masyarakat telah mengetahui perkelahian tersebut. Sore itu, ketika Ye Chong sedang berbaring di tempat tidur dan menonton TV, sebuah berita disiarkan di TV. Berita tersebut melaporkan bahwa kakak laki-laki dari Sekte Yinfu berperang melawan 3 orang asing sendirian. Ternyata tadi ada 3 orang asing yang menindas seorang gadis Tionghoa di taman. Ketiga orang asing tersebut sepertinya jagoan, sangat kuat, dan bisa melakukan banyak kungfu yang tidak terduga. Mereka bahkan menjatuhkan 2 petugas keamanan yang datang untuk menghentikannya. Kemudian, dia kebetulan ditabrak oleh kakak laki-laki tertua dari Sekte Yinfu. Kakak laki-laki tertua ini mengambil tindakan dan meluncurkan serangkaian combo yang tidak menghargai seni bela diri. Dia menjatuhkan ketiga orang asing itu ke tanah dan mendapat dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Tepuk tangan meriah. Dan kali ini, sang kakak juga dianugerahi hadiah utama atas tindakan beraninya. Berita tersebut juga mewawancarai Sekte Yinfu. Oleh karena itu, Sekte Yinfu mengeluarkan pernyataan, kakak senior tidak lagi mempermalukan sekte tersebut. Ye Chong merasa lucu di dalam hatinya, tapi dia harus mengagumi bahwa meskipun orang-orang ini tidak terlalu kuat, mereka masih cukup berguna, dan mereka tepat untuk menghadapi bocah-bocah yang sulit itu. Dan sepertinya Sekte Yinwu ini bukanlah orang jahat. Jika dia bisa berdiri di saat kritis, itu pekerjaan yang bagus. Ye Chong juga mengubah pandangannya tentang Sekte Yinfu. Saat Ye Chong sedang menonton berita, macan tutul mengetuk pintu dan masuk. Dia duduk di tempat tidur Ye Chong, dan kemudian tertawa, "Saudara Ye, apa yang kamu lakukan?" Ye Chong menjawab, "Tidak ada, hanya menonton TV." "Hei, apakah kamu bosan?" Dia berkata dengan niat baik, "Bagaimana tentang aku menelepon beberapa gadis?" Dia berkata sambil mengedip pada Ye Chong. Penampilan itu bisa disebut vulgar. Ye Chong merasa geli, dia tidak menyangka harimau tutul di bagian pertama adalah orang seperti itu secara pribadi. Dan ketika saya memikirkan penyamaran macan tutul yang biasa, dia adalah dekan universitas. Ye Chong memikirkan sebuah kata, berpakaian seperti binatang buas, sopan dan sampah. Melihat senyum konyol Ye Chong, Banhu melanjutkan, "Apa, beberapa saja tidak cukup, bagaimana kalau aku mencarikan lusinan untukmu?" Ye Chong dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, tidak. Aku baik-baik saja menonton TV." Terlihat Tiger tertawa, "Aku menggodamu. Lin Long dan aku telah mengatur program untukmu malam ini. Kami akan segera keluar." "Kemana harus pergi?" tanya Ye Chong. "Kasino Jingdong," kata harimau berbintik sambil tersenyum jahat. Melihat Spotted Tiger, Ye Chong tahu bahwa apa yang disebut pusat hiburan Jingdong ini jelas tidak sesederhana itu. Kemudian pada hari itu, sebelum Ye Chong makan, dia ditarik oleh Lin Long dan Spotted Tiger dan meninggalkan B dan B.
Setelah mereka meninggalkan B dan B, mereka berkendara sepanjang jalan dan tiba di dermaga menuju laut dalam waktu sekitar 1 jam. Saat ini, ada sebuah kapal pesiar yang sangat mengilap yang diparkir di dermaga. Kapal pesiar tersebut berukuran sangat besar dan terlihat cukup spektakuler. Di bagian atas kapal pesiar terdapat lampu neon dengan tulisan Jingdong Entertainment Industry di atasnya. Ini adalah kapal pesiar yang melaut. Di kapal pesiar, kamu bisa menikmati keindahan dunia. Ah tidak, makanan lezat di dunia, kata harimau berbintik kepada Ye Chong sambil tersenyum. Saat Ban Hu mengatakan ini, dia menarik Ye Chong dan Lin Long ke kapal pesiar. Tiket ke sini memang tidak murah, tapi bagi orang seperti Spotted Tiger dan Lin Long, uang bukan lagi masalah. Spotted Tiger langsung membeli 3 tiket VIP, lalu mereka bertiga naik ke kapal pesiar. Saat ini sudah banyak orang yang berkumpul di kapal pesiar, kebanyakan dari mereka super kaya, kalau tidak mereka tidak akan punya modal untuk naik. Dan orang-orang kaya sejati ini tidaklah gemuk dan lancar berbicara seperti yang dikira orang, melainkan mereka semua adalah orang-orang yang kuat dan sehat, berjas, berpenampilan bersih dan rapi, tentu saja. Ada juga laki-laki yang berperut buncit, berpakaian norak dan takut orang lain tidak tahu bahwa rantai emas besarnya beratnya 100 pon. Laki-laki seperti itu kaya dan kaya. Tidak peduli siapa mereka. Di mata masyarakat awam, orang-orang ini adalah elit kelas atas. Namun, di mata Ye Chong, orang-orang ini bukanlah apa-apa. Setelah ketiga orang itu naik ke kapal, Macan Tutul terus mendesah bahwa kapal pesiar ini sungguh luar biasa. Bahkan Ye Chong pun harus mengagumi kehebatan kapal pesiar itu. Seluruh kapal pesiar memiliki draft sekitar beberapa ribu ton. Terdapat lampu terang di sekeliling kapal pesiar, dan dekorasi di dalamnya sangat indah. Tak lama kemudian, kapal pesiar itu mulai bergerak. Dari kejauhan tampak seperti seekor naga raksasa yang berenang di laut hitam. Kapal pesiar ini terbagi menjadi 3 lantai. Lantai pertama adalah restoran. Duduk di sini sambil menyantap makanan lezat, Anda bisa menyaksikan pemandangan malam laut dan tertiup angin laut yang sangat nyaman. Lantai 2 merupakan tempat hiburan dengan banyak mesin permainan, serta beberapa olahraga dalam ruangan seperti panahan, dart, duel. Tentu saja yang paling populer adalah meja permainan di kapal pesiar. 1 lantai lebih jauh adalah kamar kecil di kapal pesiar. Setiap kamar di sini adalah standar hotel bintang 5 dan presidential suite, sangat sederhana, mewah dan konotatif. Apa yang Ye Chong tidak mengerti adalah mengapa kapal pesiar memiliki begitu banyak kamar tamu padahal waktu berlayar hanya 5 jam. Ban Hu membawa Lin Long dan Ye Chong ke restoran di lantai pertama dan menemukan tempat duduk dekat jendela untuk duduk. Harimau Tutul mengangkat tangannya untuk menunjukkan bahwa dia ingin mentraktirnya, lalu memesan meja besar berisi makanan lezat. Makanan di kapal pesiar sebagian besar adalah makanan laut, seperti lobster Kobe, kaviar, sirip hiu, abalon, rajungan, del. Macan Tutul memesan banyak makanan. Seorang koki bintang 5 Michelin diundang secara khusus ke kapal pesiar, dan keterampilan memasaknya sangat baik. Sebentar lagi, makanan laut yang lezat akan siap. Saat sepiring seafood dihidangkan, aromanya langsung memenuhi seluruh restoran. Spotted Tiger menghabiskan banyak uang, pada dasarnya memesan semua barang paling mahal. Orang-orang di sekitar memandang lobster dan rajungan di meja untuk 3 orang dengan mata iri. Terutama lobster besar yang menempati setengah meja dan panjangnya hampir setengah meter. Konon ini adalah edisi terbatas, Spotted Tiger berkata sambil tersenyum. Tuan Ye Chong, lobster ini tidak sederhana, dia tumbuh besar dengan makan daging sapi Kobe. Ye Chong sama sekali tidak sopan, mengambil sumpitnya dan mulai makan. Saya harus mengatakan, makanan ini sangat enak. Terlebih lagi, Ye Chong yakin ini adalah makanan laut murni. Orang awam tidak bisa merasakannya,
Tapi Ye Chong bahkan bisa merasakan bahwa makanan tersebut membawa energi spiritual dari kedalaman lautan yang belum hilang. Pantas saja harga makanan laut ini begitu mahal, dan cukup asli. Di tengah makan, Ye Chong secara tidak sengaja melihat ke jendela di sisi lain di kejauhan. Ada seorang gadis duduk di bawah jendela, tidak lain adalah Zhou Qiong. Ye Chong tidak menyangka Zhou Qiong akan datang ke sini secara kebetulan. Namun, Zhou Qiong jelas tidak melihat Ye Chong, tapi hanya duduk di sana dengan tidak sabar. Di seberang Zhou Qiong, ada seorang anak laki-laki duduk, yang tampak seperti murid dari sekte Yinyu. Tapi saya tidak melihat Wu Feilong yang menyebalkan itu. Pendengaran Ye Chong sangat sensitif, dan dia dapat dengan mudah mendengar obrolan antara adik laki-lakinya dan Zhou Qiong di lingkungan yang bising. Zhou Qiong tampak sedikit tidak sabar saat ini. Di mana orang itu? Di mana kakak laki-lakimu dari sekte Yinyu? Apakah dia tidak ingin meminta untuk bertemu denganku? Saya pikir dia menyelamatkan dua gadis terakhir kali, dan dia masih seseorang yang telah membawa kehormatan bagi negara. Saya baru saja setuju untuk bertemu dengannya. Mengapa Anda belum muncul? Murid itu tertawa dan berkata, Nona Zhou, maafkan saya, mohon tunggu sebentar, kami Tuan Muda akan segera datang. Apa, Tuan Muda? Zhou Qiong mengangkat alisnya. Anak laki-laki itu tahu dia telah mengatakan hal yang salah dan segera menutup mulutnya. Tapi itu sudah terlambat. Zhou Qiong segera mengerti maksudnya. Itu Wu Feilong, kan? Oke, beraninya Wu Feilong ini berbohong padaku. Zhou Qiong berkata dengan marah. Apakah dia datang menemuiku? Dengan itu, Zhou Qiong hendak pergi. Adik laki-laki itu segera menghentikan Zhou Qiong dan berkata, Ya, Nona Zhou, Anda tahu bahwa Tuan Muda kami tergila-gila pada Anda. Dia akan berada di sini sebentar lagi, tunggu saja dia. Lagi pula sudah lama menunggunya. Zhou Qiong mendengus. Tidak, saya tidak ingin melihatnya. Setelah mengatakan itu, Zhou Qiong berdiri dan pergi. Adik laki-laki itu segera menghentikannya, Zhou, Nona Zhou, mohon tunggu sebentar, selain itu, sekarang kapal telah berlayar, Anda tidak dapat pergi. Zhou Qiong mendengus dingin, Anda berpikir bahwa sejak kapal telah berlayar, saya tidak bisa pergi. Ayolah, bisakah sedikit air menghentikanku? Zhou Qiong bisa melompat melintasi jarak ini dengan lompatan biasa. Karena itu, Zhou Qiong keluar. Murid itu terus menghentikan Zhou Qiong dan berkata, Nona Zhou, tunggu sebentar, Tuan Muda kita akan segera datang. Anda juga meminta saya untuk melakukan pekerjaan. Jika Anda tidak ada di sini setelah dia datang, saya akan sengsara. Ayo on. Adik laki-laki itu tampak seperti sedang memohon, tetapi wajahnya penuh tawa dan dia sangat menyebalkan. Tampaknya adik kecil ini tidak mengetahui kemampuan Zhou Qiong yang sebenarnya. Jika tidak, dia tidak akan berani melakukan ini. Zhou Qiong sedikit tidak sabar dan berbalik untuk pergi. Saat ini, dia tiba-tiba melihat Ye Chong. Setelah Zhou Qiong melihat Ye Chong, matanya langsung berbinar dan dia berlari ke arah Ye Chong. Ye Chong, aku benar-benar tidak menyangka. Ternyata kamu juga ada di sini. Sepertinya perjalananku tidak sia-sia, kata Zhou Qiong sambil tersenyum. Perjalanannya tidak sia-sia. Ye Chong juga tersenyum dan berkata, saya tidak menyangka kamu ada di sini. Ketika Zhou Qiong melihat Ye Chong, dia tampak seperti Fangel kecil yang tersenyum, yang membuat murid-murid sekte Yinfu sedikit tidak senang. Anda tahu, Wu Feilong dari sekte Yinwu telah lama mengejar Zhou Qiong. Tapi Zhou Qiong tidak pernah memandangnya dengan baik. Anak laki-laki ini terlihat sangat biasa. Kemampuan apa yang dia miliki untuk membuat Nona Zhou menyambutnya dengan senyuman seperti itu, murid dari sekte Yinyu itu bingung. Setelah itu, murid sekte Yinyu melihat lobster dan rajungan mahal di atas meja. Dia mencibir, sepertinya melihat semuanya. Ternyata dia orang kaya. Tampaknya betapapun cantiknya dia tidak bisa menonjol dari dunia.
Ternyata Zhou Qiong menyukai orang kaya. Murid dari Sekte Yinfu berpikir untuk dirinya sendiri. Jadi bagaimana jika saya punya sedikit uang? Benarkah saya, Sekte Yinfu, menyukai orang kaya? Apakah Anda masih kekurangan uang, Nona? Zhou, siapa orang-orang ini? Abaikan saja mereka. Ini lelaki kelihatannya biasa saja. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Sekte Yinyu kita? Kekayaan Sekte Yinyu kita ada di Kilu Dadi juga bisa menduduki peringkat pertama, kata murid Sekte Yinyu itu. Zhou Qiong sangat tidak senang. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Apa hubungannya uang Anda dengan saya? Nona Zhou, jangan tertipu olehnya. Orang ini saya tidak terlihat seperti orang baik. Tuan muda kita jauh lebih buruk, murid dari Sekte Yinpi melanjutkan. Zhou Qiong sedikit tidak sabar dan hanya duduk di sebelah Ye Chong. Biar ku beritahu, Tuan muda, ini pacarku. Tolong katakan padanya untuk tidak menggangguku di masa depan, kata Zhou Qiong. Apa? Murid Sekte Yinyu tampak terkejut. Apakah ini pacarmu? Benar, kata Zhou Qiong. Murid dari Sekte Yinyu tiba-tiba menyadari bahwa tidak heran Zhou Qiong sangat senang melihat anak laki-laki ini, dan juga menolak untuk menyetujui pengejaran tuan muda tersebut. Namun jika dilihat dari penampilan mereka berdua, sepertinya mereka belum lama bersama, mungkin mereka baru saja bersama belum lama ini. Murid dari Sekte Yinyu memikirkan hal ini dan melanjutkan, baiklah, Nona Zhou, orang ini terlihat sangat biasa, jauh lebih buruk daripada tuan muda kita. Mengapa Anda tidak putus saja dengannya, dan berhubungan baik dengan tuan muda kita? Dan saya jamin kamu akan kehilangan uang, tidak sampai kamu. Kata-kata ini, yang diucapkan di depan teman pria dan wanita, agak menghina anak laki-laki. Murid Sekte Yinyu ini jelas tidak menganggap serius Ye Chong. Faktanya, murid dari Sekte Yinfu ini memiliki angan-angannya sendiri. Dia berpikir jika dia bisa menjelaskan Zhou Qiong kepada gurunya, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mungkin dia akan menjadi jurumudi di masa depan. Murid Sekte Yinyu masih memimpikannya mimpi musim semi dan musim gugur. Zhou Qiong berkata dengan tidak sabar, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Saya menyarankan kamu untuk segera pergi. Pacarku memiliki temperamen yang buruk. Di mana murid-murid Sekte Yinyu bisa pergi, melihat bahwa Zhou Qiong tidak masuk akal dan tidak bisa marah pada Zhou Qiong, dia menatap Ye Chong. Ye Chong, di sisi lain, sedang mengurus urusannya sendiri dengan memakan udang dan bahkan tidak memperhatikan murid dari Sekte Yinyu. Murid Sekte Yinyu mendengus dingin dan berkata, Nak, siapa kamu? Apakah kamu tidak tahu siapa saya dari Sekte Yinyu? Kamu harus patuh dan pergi secepat mungkin, kata Ye Chong. Lin Long dan Spotted Tiger di sebelah mereka berdua tampak seperti sedang menonton kesenangan. Mereka tidak menganggapnya serius, mereka hanya menganggapnya sebagai lelucon. Para murid dari Sekte Yinyu jelas tidak tahu seperti apa karakter kejam Ye Chong itu. Dengarkan saja dia melanjutkan, Nak, keberuntunganmu telah berakhir. Apakah kamu pikir kamu layak menjadi Nona Zhou kami hanya karena penampilanmu? Sekarang beri kamu kesempatan untuk keluar dari sini dan meninggalkan Nona Zhou. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Saat murid Sekte Yinyu berbicara, dia mengambil botol anggur dengan satu tangan. Lalu hanya terdengar bunyi klik yang menandakan botol itu hancur berkeping-keping. Ini jelas mengancam Ye Chong. Orang-orang di sekitar mereka tidak tahu dan berpikir bahwa murid Sekte Yinyu sangat kuat ketika mereka menghancurkan botol. Namun Ye Chong dapat melihat dengan jelas bahwa ada balok besi yang tersembunyi di tangan murid Sekte Yinyu. Nyatanya botol tersebut tidak hancur berkeping-keping, melainkan dihancurkan oleh balok besi tersebut. Melihat adegan ini, Ye Chong hanya tersenyum tipis dan tidak membeberkan trik kikuk ini. Kemudian, Ye Chong menoleh ke Zhou Qiong dan bertanya, apakah kamu sudah makan? Jika belum, mari kita makan bersama. Zhou Qiong mengangguk dan berkata sambil tersenyum, tentu saja saya belum makan.
Setelah mengatakan itu, Zhou Qiong tidak sopan, mengambil sepasang sumpit dan mulai makan. Ketika murid-murid Sekte Yinyu melihat ini, Ye Chong tidak menganggapnya serius sama sekali. Dia merasa kesal di dalam hatinya. Anda harus tahu bahwa Sekte Yinyu mereka adalah eksistensi teratas di Tanah Qilu. Apa-apaan ini nak? Beraninya kamu mengabaikanku? Menurutku kamu sudah tidak ingin hidup lagi kan? Percaya atau tidak, aku akan menghancurkanmu sekarang. Di negeri Qilu, tidak ada yang berani pamer. Bagiku, kamu sombong sekali. Menurutku kamu sedang mencari kematian, teriak murid Sekte Yinyu. Sebelum Ye Chong dapat berbicara, harimau tutul di sebelahnya berkedip ke arah Ye Chong dan berkata, "Saudara Ye, tolong tangani lalat ini, atau makan saja. Selalu ada lalat yang berdengung di sebelahmu. Benar-benar penuh kebencian." Ye Chong mengangkat bahu, "Oke, aku akan mengurusnya." Semakin banyak murid Sekte Yinyu mendengarkan, semakin sedikit mereka menganggap diri mereka serius. Dia sangat marah. Saat ini, Ye Chong berkata, "Saya akan memberi Anda kesempatan. Jika Anda dapat menyakiti saya tidak akan peduli dengan Nona Zhou. Jika Anda dapat membawanya pergi, bawa dia pergi. Saya tidak peduli. Jika kamu tidak bisa menyakitiku, cepat pergi. Bagaimana kalau begitu?" Dengan mengatakan itu, Ye Chong berdiri, berjalan keluar dari tempat duduknya, datang ke lorong restoran dan berdiri di depan para murid Sekte Yinyu. Itu berarti murid Sekte Yinyu harus mengambil tindakan terlebih dahulu. Murid Sekte Yinyu mencibir, "Oke, kamu benar-benar mencari kematian." Semua orang mendengarnya. Apa yang saya katakan tadi diucapkan oleh anak ini sendiri. Jangan menyesalinya ketika saatnya tiba. Kamu akan tinggal di sini dan tidak pergi. Aku khawatir orang yang menyesalinya. "Kamu," kata Ye Chong dengan tenang. "Haha, sepertinya kamu masih belum mengetahui kekuatan Sekte Yinyu ku," kata murid Sekte Yinyu itu. "Berhenti bicara omong kosong dan ambil tindakan," kata Ye Chong. Dia sudah berdiri di depan lawan saat ini, lalu melambaikan tangannya, menandakan bahwa lawan bisa mengambil tindakan. Tiba-tiba, ekspresi murid Sekte Yinyu menjadi gelap. Dia tiba-tiba mengambil seikat sumpit di meja sebelah, dan kemudian melemparkannya ke arah Ye Chong. Tumpukan sumpit terbang secara acak, menghalangi pandangan Ye Chong. Pada saat yang sama, murid Sekte Yinyu meraung dan menendang Ye Chong di tengah. Yin Wumen memperhatikan kepastian dan kejam saat mengambil tindakan. Murid ini mengambil tindakan dengan sangat cepat. Dia siap memberikan pukulan fatal pada Ye Chong ketika tumpukan sumpit jatuh. Tendangan dari murid Sekte Yinyu juga sangat kuat, mengarah ke bagian vital Ye Chong. Jika itu adalah orang biasa, atau bahkan ahli rata-rata, yang tidak bisa mengelak, dia mungkin akan berhasil diserang oleh murid dari Sekte Yinyu. Tapi siapa Ye Chong? Trik kecil ini terlalu kekanak-kanakan baginya. Ye Chong dengan mudah menemukan rute serangan para murid Sekte Yinyu di celah antara sumpit yang kacau. Kemudian, dia berbalik sedikit ke satu sisi dan dengan mudah menghindari sumpit, dan juga menghindari tendangan dari murid Sekte Yinyu. Namun, murid Sekte Yinyu itu gagal melakukan tendangannya dan mengalami perpecahan besar, hampir merobek selangkangannya. Harimau tutul di sebelahnya tertawa terbahak-bahak dan memandang murid Sekte Yinwu ini seperti badut. Ye Chong berkata, "Aku memberimu kesempatan. Kamu tidak memukulku. Sekarang kamu bisa pergi." Murid Sekte Yinyu sangat marah. Dia tidak menyangka pihak lain masih bisa dengan mudah menyelesaikan serangan mendadaknya. Namun, sebelum Ye Chong selesai berbicara, murid Sekte Yinyu tiba-tiba mengambil segenggam jeruk nipis dari sakunya dan menaburkannya ke mata Ye Chong. Di saat yang sama, tangannya yang lain telah meraih separuh mulut botol wine yang baru saja dia pecahkan di atas meja. Dia menusuk bagian tajam ke arah perut Ye Chong. Jika terkena, dia mungkin akan terluka parah. Para murid dari Sekte Yinyu masih meremehkan Ye Chong. Dalam kilatan petir, Ye Chong hanya bisa terdengar mendengus,
tapi tidak ada gerakan yang terlihat, sepertinya aliran udara bertiup di depannya, langsung menerbangkan semua kapur yang telah dilemparkan ke matanya. Detik berikutnya, murid sekte Yinwu memegang bagian tajam dari pecahan botol kaca dan menusuknya ke dekat Ye Chong. Sebelum dia bisa menyentuh tubuh Ye Chong meraih pergelangan tangan Ye Chong. Kemudian, dia mendengar teriakan dari murid sekte Yinwu, dan dia merasa tangannya seperti terjepit oleh lingkaran besi besar, dan kemudian lengannya mati rasa. Hanya dengan bunyi, klik, pergelangan tangannya patah. Kemudian, lengan murid sekte Yinwu mengendur, dan pecahan botol itu jatuh ke tanah dengan suara yang tajam. Bagaimana para murid sekte Yinwu bisa membayangkan bahwa Ye Chong begitu kuat? Ini adalah hasil dari Ye Chong yang tidak menggunakan kekuatan apapun, dan dia telah mematahkan pergelangan tangan murid sekte Yinwu. Jika Ye Chong mengerahkan sedikit kekuatan, lawannya mungkin akan mati. Ye Chong, Dewa Tanah, tentu saja tidak akan peduli dengan orang sekecil itu. Kemudian, Ye Chong mengusir lawannya. Murid sekte Yinwu melolong kesakitan. Wajahnya dipenuhi keringat kesakitan, dan dia memandang Ye Chong seperti monster. Dia dengan cepat mundur beberapa langkah dan terus mengutuk, "Kamu bajingan, kamu tidak berguna kali ini, berani menyentuhku, aku akan memberitahumu konsekuensi menyinggung sekte Yinwu-ku." Ye Chong tidak repot-repot memperhatikan. "Lanjutkan duduk kembali di tempat duduk Anda dan makan bersama Lin Long, harimau berbintik, dan lainnya." Pada saat ini, Zhou Qiong memandang Ye Chong dengan lebih kagum. Meskipun Zhou Qiong dapat dengan mudah menangani keramik kecil seperti itu, namun, rasanya berbeda jika mengambil tindakan sendiri dan meminta seorang pria membela Anda. Perasaan seorang pria yang melangkah maju untuk membantu Anda memblokir orang jahat tentu saja merupakan impian seorang gadis. Pada saat ini, mata Zhou Qiong hampir berubah menjadi bentuk hati ketika dia melihat ke arah Ye Chong. Ye Chong sengaja tidak melihat kekaguman Zhou Qiong yang tidak tahu malu dan terus mengobrol dengan Lin Long dan Spotted Tiger. Di sisi lain, murid-murid sekte Yinwu berlari dan memarahi, dan mundur ke pintu masuk restoran sebelum mereka berani berhenti. Para pelayan di restoran berpikir sejenak, tetapi tidak berani datang dan menghentikan murid sekte Yinwu. Murid dari sekte Yinwu mengutuk dan mengutuk, yang telah menarik perhatian semua orang. Mereka semua sekarang tahu bahwa ternyata seseorang memukuli murid-murid sekte Yinpi. Di negeri Qilu, siapa yang tidak tahu betapa kuatnya sekte Yinfu? Semua orang berdiskusi dengan suara rendah, sepertinya anak ini sudah tamat. Iya. Anak ini sudah mati. Sepertinya mereka berasal dari luar kota. Beraninya mereka menyinggung sekte Yinwu. Bukankah itu meminta kematian? Sepertinya. Kali ini seseorang akan mendapat masalah. Itu benar. Tunggu saja dan tunggu sampai sekte Yinni mengambil tindakan. Semua orang berkata satu demi satu, seolah-olah mereka sedang menyaksikan kegembiraan dan tidak mempermasalahkan hal itu. Dan murid sekte Yinwu dengan cepat menyelesaikan panggilan telepon. "Tuan muda, itu tidak baik. Ada seorang pria yang mencoba mencuri Nona Zhou dari Anda." Murid sekte Yinwu memilih poin yang paling penting dan mengatakannya. "Saya Cao, siapa yang begitu berani?" Seperti yang diduga, teleponnya meledak. "Saya tidak tahu. Tapi dia jago kungfu. Dia sangat jago. Dia bahkan mematahkan tangan saya." "Tuan muda, Anda harus datang dan membalaskan dendam saya," kata murid klan Yinpi. Kemudian, dia menambahkan, "Baiklah, Tuan muda, saya telah berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankan Nona Zhou. Awalnya, saya ingin membujuk Nona Zhou untuk membantu Anda memfasilitasi hal baik ini, tetapi anak laki-laki itu malah menimbulkan masalah. Selain itu, kungfu anak itu sangat bagus hingga tanganku patah, dan aku tidak bisa menahannya untuk." Sesaat, aku tidak tahu apakah murid sekte Yinfu ini menerima pujian atau mengeluh. Namun, kata-kata ini benar-benar membuat Wu Feilong, tuan muda dari sekte Yinfu, sangat marah.
Sungguh hal yang sembrono. Oke, saya mengerti. Beritahu anak ini, dia sudah mati, biarkan dia menungguku. Jika kamu berani menyinggung sekte Yiniku, kamu akan hidup terlalu lama, kata Wu Feilong di telepon. Ya, saya tahu. Tuan muda, saya mengawasi dari sini. Dia tidak bisa melarikan diri. Mereka tidak bisa melarikan diri dengan kapal pesiar, kata murid sekte Yinyu dengan percaya diri. Setelah itu, murid dari sekte Yinyu menutup telepon. Suaranya barusan sengaja dibuat keras agar Ye Chong dan yang lainnya bisa mendengarnya. Dan orang-orang di sekitar mereka langsung menjadi gugup ketika mereka mendengar bahwa orang-orang dari sekte Yinyu datang untuk membalas dendam. Namun, tidak ada yang tersisa. Mereka semua ingin melihat kegembiraan luar biasa yang mungkin terjadi di Berita Kilu. Tapi Ye Chong dan yang lainnya masih sangat tenang. Semua orang menggelengkan kepala saat melihat pemandangan ini. Mereka hanya mengira Ye Chong dan yang lainnya adalah orang luar dan tidak memahami kekuatan sekte Yinwu. Sekitar 20 menit kemudian, Ye Chong dan yang lainnya selesai makan dan hendak pergi. Saat ini, suara gemuruh terdengar di luar kapal pesiar. Semua orang melihat keluar dan melihat speedboat mendekat. Saat speedboat mencapai kecepatan yang sama dengan kapal pesiar, pedal diturunkan. Setelah itu, beberapa orang turun dari speedboat. Salah satu pemuda terkemuka terlihat sangat menyendiri dan sombong. Berjalan di depan tidak lain adalah Wu Feilong. Melihat Wu Feilong, Zhou Qiong sangat marah. Dia berbisik kepada Ye Chong, "Jika Sister Zhu tidak menyuruhku untuk tidak membunuh orang, aku pasti sudah membunuh anak ini sejak lama." Ye Chong merasa geli di dalam hatinya, cepat atau lambat, sekte Yinwu ini akan dihancurkan di tangan Wu Feilong. Saat dia berbicara, Wu Feilong dan yang lainnya sudah menaiki kapal pesiar. Kemudian, sebelum memasuki restoran Ru, Wu Feilong berteriak, "Siapa yang berani? Siapapun yang berani menyentuh gerbang Yinyu, saya tidak ingin hidup lagi." Suara ini sangat keras sehingga seluruh kabin semua orang bisa mendengarnya. Orang-orang di restoran itu segera menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Kemudian, Wu Feilong terlihat memimpin orang-orang dengan angkuh. Pada saat ini, murid dari sekte Yinyu, yang pergelangan tangannya patah, segera mendekat. Ketika dia melihat Wu Feilong datang, dia sangat gembira dan berkata, "Tuan muda, Anda di sini, bajingan itu adalah orang yang tidak hanya berani mencuri wanita Anda, dia juga membenci sekte Yinyu kami dan tidak mengambil sekte Yinyu kami di dalam miliknya mata. Kamu harus memberinya pelajaran." "Cao, aku ingin melihat siapa yang begitu berani," kata Wu Feilong sambil melihat ke arah yang ditunjukkan oleh murid sekte Yinyu. Tidak masalah, Wu Feilong langsung tercengang dan hampir kencing di celana karena ketakutan. "Bukankah itu orang yang baru saya temui di konferensi 2 hari lalu?" Itu adalah orang yang secara tidak sengaja telah disinggung oleh Wu Feilong, pendekar pedang terbaik di Tiongkok. Wu Feilong telah lama menyesali kejatuhannya. Wu Feilong menghabiskan beberapa hari terakhir dalam ketakutan. Situasinya baru saja sedikit tenang dalam 2 hari terakhir, tapi saya tidak menyangka akan bertemu Ye Chong lagi saat ini. Terlebih lagi, saya tidak menyangka akan melihat Ye Chong dalam bentuk ini. Pada saat ini, kaki Wu Feilong lemah karena ketakutan, tetapi murid sekte Yinyu di sebelahnya, yang tidak memiliki penglihatan sama sekali, masih menunjuk ke arah Ye Chong dan mengutuk, "Wah, tahukah kamu betapa kuatnya sekarang, anak muda? Kita tuan ada di sini, ini kamu mati kali ini. Lihat bagaimana tuan muda kami telah menghancurkanmu." Tangan murid sekte Yinpi ini patah, dan kepalanya sangat sakit hingga dia berkeringat, tetapi dia tetap tidak bisa hentikan manianya. Sebelum dia selesai berbicara, dia mendengar tamparan Wu Feilong sudah mengenai wajahnya. Murid sekte Yinyu yang kebingungan tampak bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kemudian, Wu Feilong segera menghampiri Ye Chong. "Jadi itu Anda, Tuan Ye, dan 2 orang dewasa di lorong pertama."
Dibandingkan dengan Ye Chong, Wu Feilong lebih takut pada Lin Long dan Ban. Dengan status Tiger, dia adalah orang di saluran pertama. Maafkan aku, ini semua salah paham. Kamu pasti tidak berpengetahuan seperti anak ini, dia hanya bodoh. Siapa kamu? Jika dia tahu, dia akan ketakutan setengah mati. Wu Feilong tersenyum, berkata. Semua orang yang hadir sedikit tercengang. Ini adalah Tuan Muda Agung dari klan Yinwu. Kapan dia menjadi begitu menghormati orang lain? Jadi siapa orang-orang di meja ini? Semua orang sangat tidak bisa dimengerti. Setelah Wu Feilong mengucapkan kata-kata ini, dia bahkan diam-diam menatap Zhou Qiong. Ini sungguh jahat. Faktanya, jika itu adalah seseorang yang berada di peringkat teratas di kelasnya, Wu Feilong mungkin percaya bahwa dia mencoba mencuri wanita darinya. Namun, Ye Chong adalah pendekar pedang terbaik di dunia. Bagaimana dia bisa menyukai Zhou Qiong? Memikirkan hal ini, Wu Feilong terus tersenyum meminta maaf dan berkata, "Baiklah, Tuan Ye, saya pikir itu pasti salah paham. Anda sangat unggul, bagaimana mungkin Anda merampok Nona Zhou dari saya?" Ye Chong diam-diam melirik Zhou Qiong di sebelahnya. Jelas sekali, Zhou Qiong sudah sangat marah saat ini. Makna Wu Feilong sangat jelas, bukan berarti dia tidak layak untuk Ye Chong. Melihat ekspresi marah Zhou Qiong, Ye Chong merasa lucu di hatinya. Kemudian, dia berkata terus terang kepada Wu Feilong, "Zhou Qiong adalah pacarku sekarang. Apakah kamu punya pendapat?" Mendengar Ye Chong mengatakan ini, Zhou Qiong berubah dari marah menjadi gembira dan diam-diam menatap Ye Chong. Ada ekspresi kekaguman dan kekaguman di wajahnya. Di samping mereka, Lin Long dan Spotted Tiger dipenuhi rasa iri. Keduanya berpikir bahwa Ye Chong terlalu beruntung. Seperti alur cerita dalam novel berdarah, dia selalu bisa memenangkan hati para gadis yang tidak bisa diterima. Keduanya adalah anak muda yang ambisius, dan juga sangat cakap. Kok belum pernah menjumpai hal sebaik itu? Lin Long dan Spotted Tiger menertawakan diri mereka sendiri. Ketika dia mendengar ini, wajah Wu Feilong langsung menjadi lebih jelek. Kemudian, Wu Feilong berkata dengan marah, "Tidak mungkin. Tuan Ye begitu cakap, saya ingat pada pertemuan beberapa hari yang lalu. Anda hanyalah teman biasa. Kenapa Anda bisa menjadi pacar sekarang?" Bersambung.